Selamat malam, perkenalkan nama saya Prakasdi Syaputro, NIM 2019-12-12-7 dari kelas akuntansi paralel. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank umum, BPR, dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau komersial bank atau full bank service. Bank umum atau yang lebih dikenal dengan bank komersial merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum menurut kepemilikan modalnya dibedakan menjadi bank umum milik negara, yaitu bank umum yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Bank umum milik swasta, yaitu bank umum yang modalnya dimiliki oleh perseorangan, baik swasta, nasional, maupun swasta asing. Contoh bank swasta milik nasional adalah Bank Danamon, Bank Niaga, dan Bank Permata. Tujuan bank umum menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi pokok bank umum 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien. 2. Menghimpun dana atau funding dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Yang ketiga, menciptakan uang. Uang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan bukuan. Yang keempat, menyalurkan dana atau lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. Jasa-jasa bank 1. Kiriman uang atau transfer, yaitu jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Yang kedua, clearing, yaitu penagihan warkat yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat clearing hanya memakan waktu 1 hari. Yang ketiga, inkaso, yaitu penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan, yang biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Yang keempat, bank garansi, yaitu jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak lain. Pendirian bank umum. Bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku bank sentral. Bentuk umum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, dan hanya dapat didirikan seizin Direksi Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Permodalan. Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia tentang bank umum dikatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya 3 triliun rupiah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tujuan BPR menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun sasaran BPR yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan, karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Adapun fungsi BPR yaitu memberikan pelayanan jasa perbankan seperti memberikan kredit dan menerima penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
mengurangi praktik ijon dan pelepas uang atau lintah darat, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang kedua, permodalan. 5 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, 2 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di DKI Jakarta dan Kabupaten Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Untuk perizinan, usaha BPR harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha pengansuransian. Yang keempat, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Definisi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 3 dan 13. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang, dan berbagai jasa bank lainnya. Tujuan bank syariah. 1. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. 3. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Jenis produk bank syariah. 1. Titipan atau wadiah. 2. Bagi hasil atau syirkah. 3. Jual beli atau al-ba'i. 4. Sewa atau al-ijarah. Yang kelima, tukar-menukar valuta atau sarf. Operasional bank syariah. 1. Wadiah, yang berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Yang kedua, syirkah musyarakah, merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, dilandasi keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ketiga, al-mudarabah, yaitu penyimpanan dana dengan tujuan untuk pembiayaan mudarabah atau ijarah. Perbedaan bunga dengan bagi hasil. Yang pertama, bunga. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung rugi. Adapun bagi hasil, yaitu penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung rugi. Yang kedua, dihitung berdasarkan modal yang ada. Kalau bagi hasil, dihitung berdasarkan jumlah keuntungan atau hasil penjualan yang diperoleh. Yang ketiga, bunga itu pembayaran bunga tetap seperti perjanjian, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dia laksanakan untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil, yaitu mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Tapi untuk bagi hasil, jumlah pemberian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Yang kelima, pembayaran bunga adalah haram, tetapi kalau bagi hasil adalah halal. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.